Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Kali ini saya ingin berbicara tentang round 4, di mana timnas kita sudah masuk ke round 4 ya dengan 5 tim lainnya atau dengan 5 negara lainnya. Yang jadi permasalahan di sini adalah di mana AFC ya sebagai federasi tertinggi di Asia ini sudah menunjuk tuan rumah yang akan menyelenggarakan round 4 ini, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi penilaian, maksudnya apa yang menjadi penilaian AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah round 4 ini? Karena kan awalnya itu AFC sudah memberikan statement bahwa netral, tuan rumah harus netral. Jadi yang menjadi tuan rumah bukan peserta dari round 4 atau negara-negara round 4. Jadi di round 4 ini kan ada Indonesia ya kan, ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Oman, terus ada siapa Irak, ya kan? Dari 6 anggota ini, 6 peserta ini nggak boleh jadi tuan rumah. Itu awalnya AFC mengeluarkan statement. Ya mungkin yang namanya netral kan bebas saja kan. Mau di Jepang kayak, mau di Cina mungkin, di Australia mungkin, atau di Malaysia, di Thailand, ya terserah lah. Yang pasti bukan anggota atau peserta round 4. Tapi AFC sekarang ini atau saat ini sudah meresmikan bahwa Arab Saudi menjadi tuan rumah dan Qatar menjadi tuan rumah. Dan kita nggak tahu penilaiannya seperti apa. Kenapa dua negara itu terpilih? Kan nggak fair. Dan di media sosial itu udah banyak mempertanyakan. Konten kreator udah banyak yang mempertanyakan. Alasannya tidak diketahui. Dan yang pasti, 4 peserta yang lain itu komplain, termasuk kita, Indonesia, kan mempertanyakan kan Pak Erik. Tapi tidak ada kejelasan dan tetap harus bermain di Arab dan Qatar. Jadi gini loh. Oke, pertama AFC sudah memberikan statement bahwa harus netral. Yang pertama kan. Yang kedua, poin terbesar dari round 3. Artinya yang menduduki peringkat di klasmen akhir 3 dan 4 itu kan masuk round 4. Jadi AFC menunjuk yang menjadi tuan rumah adalah yang memiliki poin tertinggi antara ring 3 dan 4. Itu pemilihan kedua. Dan yang ketiga, bidding. Artinya semua bisa menjadi tuan rumah peserta artinya round 4. Dan sekarang tiba-tiba keluar nama Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Tidak ada tidak ada konsistensi apa namanya itu. Kelihatan gitu loh. Kelihatan ada udang di balik batu itu udah kelihatan. Kelihatan banget. Tapi coba kita lihat AFC sekarang, ya kan? Tebal aja mukanya, nggak peduli. Ya kalian mungkin tahu sendiri kan apa yang mereka cari, ya kan? Ya pasti hijau lah matanya. Kemungkinannya ya, saya enggak artinya ini persepsi saya, opini saya, kemungkinan juga kan. Nggak tahu seperti apa, kenapa memaksa harus Qatar menjadi tuan rumah. Dan kita, kalau memang kita tidak akan bertemu Arab lagi, karena kan kemarin di round 3 kita kan sudah bertemu Arab kan. Maka kita akan berada di grup bersama Qatar. Entah itu di grup A atau B. Yang pasti kita bersama Qatar. Karena kita tidak satu grup di round 3 bersama Qatar. Kita bersama Arab. Jadi di round 4 ini tidak akan ketemu Arab. Berarti sudah dipastikan kita ke Qatar. Nah, kalian tahu sendiri Qatar itu seperti apa. Kita sudah pernah menjalani pertandingan melawan Qatar pada saat Piala Asia, bagaimana kita itu ya gitu dah.
Saya nggak mau ngomong. Yang pasti itu bukan dengan kita aja ya. Artinya dengan negara lain siapapun yang bertanding lawan Qatar itu was-was loh. Dari segi wasit lah, dari segi panitia lah. Jadi ngeri loh, ngeri sebenarnya. Terakhir banyak yang menonton video antara India melawan Qatar, ya kan? Itu paling apa ya enaknya bilang ya, paling kelihatan lah ya, kelihatan lah. Jadi bola sudah out, ya kan? Bola sudah out, dibawa ke dalam lagi, ke dalam lapangan lagi, terus ditendang ke gawang dan disahkan loh oleh wasit. Bayangkan, bola sudah out, dibawa ke dalam lagi dan ditendang, gol. Disahkan oleh wasit. Keren kan? Keren. Itu hebatnya. Itu hebatnya Qatar. Padahal kalau mau melihat, oke, pada saat pertandingan misalkan tidak terlihat atau tidak tidak posisi wasit dan hakim garis mungkin tidak bagus gitu ya, mungkin terhalang pemain A, B, C gitu kan. Oke lah, it's okay. Tapi kan ada VAR. VAR kan bisa ngelihat. Gak mungkin gak dilihat sama VAR. Dan VAR kan bisa menginformasikan ke wasit utama. Wasit utama kalau memang dia ragu, dia bisa lihat nonton, lihat di cuplikan di TV. Tapi hal itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena Qatar. Dan Qatar akan menjadi lawan kita di round 4. Itu kalau saya berpikirnya dari segi kecurangan-kecurangan ya. Tapi jangan salah, saya masih tetap yakin bahwa Indonesia akan bisa di sana. Asalkan tidak ada kecurangan. Gitu aja lah. Ya kan? Banyak sih komentator-komentator senior bilang, nggak usah dah pedulikan siapapun tuan rumah. Kita fokus sama diri kita. Atau kita lebih baik berpikir untuk memantapkan timnas supaya bisa lolos ke Piala Dunia lewat round 4 ini. Kalau menurut saya pribadi ya, timnas itu memang mau nggak mau memang harus fokus. Dimanapun tempat bertanding harus fokus. Tapi kan ini ada kejanggalan. Mau main di Indonesia, mau main di Arab, di Qatar, di bulan, di planet Pluto, Venus. Timnas harus tetap fokus. Iya. Cuman kan itu kata-katanya terlalu bijaksana gitu loh. Jadi menurut saya itu kalau ada kecurangan, merasa kita dizolimi lah bilang ya, kita merasa dizolimi itu ya tetap harus speak up, harus ngomong, komplain lah gitu. Harus komplain. Walaupun nanti hasilnya digubris atau enggak digubris, di komen atau dibalas apa enggak, ya itu lain nanti urusannya. Cuman paling tidak tetap kita harus komplain gitu loh. Apalagi Pak Erik kan dekat dengan FIFA. Walaupun Pak Erik tuh dekat dengan FIFA kan baru-baru. Sedangkan Qatar dan Arab dekatnya duluan. Buktinya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terus 2000 berapa gitu, 2030 ya kalau nggak salah itu Arab. Mungkin setelah Kanada, Amerika dan Meksiko itu kan Arab yang jadi. Jadi dua negara itu udah duluan dekat. Jadi secara tidak langsung karena mereka dekat dengan semuanya, dengan FIFA, AFC, ya udah. Inilah jadinya. Round 4, tuan rumah round 4 dipaksakan di Qatar dan Arab Saudi. Ya, kalau memang sudah dipaksakan seperti ini dan kita tidak bisa komplain, artinya komplain tapi tidak ada balasan, ya sudah. Kita gas tetap. Timnas harus lolos ke Piala Dunia lewat round 4 ini.
supaya nggak lagi ke round 5 loh. Bayangkan kalau ke round 5 lagi, itu benar-benar lebih apa ya, lebih susah lah. Karena kita mungkin ketemu benua Amerika, negara-negara yang ada di benua Amerika. Mungkin di benua Afrika juga mungkin. Itu kan levelnya juga beda. Levelnya juga beda. Kita lawan Jepang aja keok kemarin, ya kan? Yang ekspektasi saya tuh level kita tuh masih masih 11-12 lah dengan Jepang. Ya, ternyata levelnya bagaikan bumi dan langit. Saya kesel ya dengan AFC, cuman siapa saya gitu loh yang bisa berontak, nggak bisa juga kan. Ya udah, Pak Erick Thohir aja nggak bisa, apalagi saya. Ya udah, kita jalan aja. Siapa tahu di sana kita menjadi juara grup dan langsung lolos Piala Dunia. Wah, luar biasa. Dan saya senang. Kenapa saya kesal? Kenapa saya marah? Karena saya cinta sama timnas Indonesia. Dan saya berharap sekali supaya masuk. Dan yakin juga Indonesia pasti masuk Piala Dunia. Menurut saya ya, opini saya. Ya sudah, itu aja dulu untuk kali ini ya. Saya Tangkas. Ciao.